Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Nah, kalian tahu apa itu energi? Nah, di pembelajaran 1, pada subtema 1, kita akan belajar tentang sumber energi. Nah, pada pembelajaran 1, energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang energi pada matahari. Nah, yang pertama adalah energi. Apa sih itu energi? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi, yang namanya energi adalah kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian, energi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, jadi segala sesuatu yang menghasilkan energi itu disebut sebagai sumber energi. Nah, sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Jadi matahari itu sebagai sumber kehidupan yang ada di bumi. Matahari sebagai sumber terbesar itu memancarkan panas dan cahayanya ke bumi, sehingga cahaya matahari menerangi bumi, sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Nah, panas matahari itu mengakibatkan adanya kehidupan yang ada di bumi. Nah, matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Ada beberapa manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Nah, jika kalian pernah melihat hujan, nah itu sebenarnya adalah peristiwa daur air, atau seperti yang ada di gambar, itu adalah siklus terjadinya hujan. Kemudian panas matahari itu mempertahankan suhu atmosfer bumi, sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Nah, tentunya ketika kalian atau ibu kalian habis mencuci, itu biasanya pakaian akan diletakkan di luar rumah untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, itu gunanya adalah supaya pakaian yang dijemur itu cepat kering. Jadi itu adalah salah satu manfaat dari panas matahari. Nah, cahaya matahari itu juga menerangi permukaan bumi. Jadi, cahaya matahari itu berputar pada porosnya, sehingga matahari itu membuat siang dan malam. Nah, selain itu, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, itu matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan tentunya. Yaitu ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Kemudian cahaya matahari itu bisa dimanfaatkan juga oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, matahari itu berperan pada proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Nah, panas matahari di sini mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin, tiupan angin, kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, cahaya matahari dapat juga digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari itu diubah energi listrik menggunakan panel surya. Nah, di sini ini adalah alat yang dinamakan sebagai panel surya. Alat ini akan merubah energi matahari menjadi listrik. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk di pembelajaran berikutnya.
yaitu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, apa sih itu mengolah informasi? Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Jadi ketika kita disajikan sebuah informasi, kita akan mengolahnya kembali menjadi menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Nah, salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat sebuah peta pikiran. Nah, minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Kemudian diperoleh melalui proses penambangan. Nah, persediaannya sangat terbatas. Kemudian harus digunakan secara hemat dan tepat. Nah, sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, itu minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Nah, sisa hasil pengolahan minyak bumi itu ada yang berupa parafin, kemudian plastik, kemudian aspal. Nah, bisa dilihat kalian sering sekali melihat aspal, kemudian plastik. Nah, dari informasi tersebut kita membuat sebuah peta pikiran. Kurang lebihnya adalah seperti ini. Kita membuat sebuah bagan. Tadi informasinya adalah mengenai minyak bumi. Nah, informasi dari yang kita tadi dapatkan, yang pertama adalah asal minyak bumi. Kemudian ada informasi yang menjelaskan tentang cara memperoleh minyak bumi. Kemudian hasil olahan minyak bumi. Nah, yang tadi pada informasi yang kita dapatkan, hasil olahan minyak bumi itu ada yang menjadi bahan bakar, kemudian parafin, kemudian plastik, kemudian aspal. Nah, jadi untuk membuat sebuah peta pikiran, kita hanya mengambil informasi yang spesifik atau lebih jelas lagi. Nah, berikutnya tentang pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya anak-anak pernah melihat sebuah tanaman jagung. Nah, atau pernah makan jagung. Jagung sendiri ada yang diolah bermacam-macam makanan. Ada yang seperti menjadi popcorn, kemudian jagung bakar, jagung rebus, ada banyak sekali. Nah, tanaman jagung ini itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung sendiri mempunyai banyak manfaat. Nah, misalnya sebagai bahan makanan, kemudian jagung juga dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi karena pada jagung itu mengandung karbohidrat. Jadi sama, nasi juga mengandung karbohidrat. Jadi jagung bisa dimanfaatkan sebagai makanan pokok sebagai pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Ada beberapa kerajinan yang dibuat dari bahan jagung atau biji jagung. Nah, seperti kalian pada pembelajaran SPDP itu ada yang membuat karya seni seperti kolase, montase, atau apapun, itu bisa juga menggunakan biji jagung sebagai bahan utamanya. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bisa diserap dengan baik, bisa dimengerti dan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya besok hari. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.